Halo, selamat malam dan selamat datang di presentasi kami. Kami dari Sindikat 5 YP70A dan B. Dan saat ini kami akan mempresentasikan tentang ekonomi Indonesia, krisis keuangan Asia, dampak dan penanganannya tahun 1997 sampai 2004. Yang akan kita bahas kali ini dari Sindikat 5 YP70B yaitu poin 1 sampai poin 5 dan anggota kami yaitu Syafina, saya sendiri Kevin, Stefani, eh, Fadel, dan Andi. Andi. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian pertama yaitu eh, bagaimana krisis ekonomi itu tidak ada istilahnya tidak ada apa ya warning sign-nya. Oke. Jadi eh, menjelang sebuah krisis ekonomi sebenarnya hal tersebut sangat tidak terlihat karena krisis ekonomi itu terjadi biasanya sebelumnya adalah ekonomi sedang bagus gitu, di mana indikator yang digunakan untuk memonitor performa ekonomi secara umum menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Nah, walaupun begitu, eh, banyak bagi sebagian pihak, terutama bank bank sentral dan dalam hal ini Bank Indonesia, mereka mengkhawatirkan suatu yang disebut ekonomi overheating. Nah, jadi tidak ada peringatan lain yang menandakan datangnya krisis yang serius. Jadi ketika ekonomi mungkin sedang turun, ya bukan berarti itu menjadi sebuah krisis ekonomi, tetapi ketika ekonomi sedang bagus, bisa jadi itu sebuah indikator bahwa akan terjadi krisis ekonomi. Oke, apa itu ekonomi overheating akan kita bahas di slide berikutnya. Oke, nah menurut buku Pak Budiono, indikator utama dari akan datangnya sebuah krisis ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi indikatornya. Jadi sepanjang awal tahun 1990-an, ekonomi di Indonesia ini menjadi ekonomi yang pertumbuhannya menjadi yang tertinggi di Asia, rata-rata sebesar 7%, dan bahkan pada tahun 1997 tingkat pertumbuhannya mencapai 7,4%, yang merupakan yang tertinggi di Asia. Lalu eh, kedua yaitu inflasi, rata-rata sekitar 9% per tahun pada awal 1990-an. Inflasi menurun menjadi 6% pada tahun 1996 dan 5,1% pada Juni 1997. Nah, eh, dengan penurunan inflasi ini menandakan bahwa nilai eh, kemampuan kemampuan atau daya beli masyarakat itu semakin tinggi di tahun 1997. 1997. Eh, Lalu yang ketiga, neraca pembayaran. Meskipun terjadi peningkatan impor yang melambat dan defisit transaksi berjalan yang melebar, cadangan devisa Indonesia sendiri meningkat secara signifikan sebesar 30%, menjadi 28 miliar dalam 10 bulan menjelang krisis. Nah, di Bank Indonesia atau sebagai bank sentral di Indonesia ada ada sebuah diskusi tentang ekonomi overheating, tetapi pada saat itu karena sentimen umumnya bahwa semua baik-baik saja dan semua akan baik-baik saja, eh, mereka tidak menghiraukan hal tersebut. Namun mereka menyadari ada beberapa indikator yang mengkhawatirkan, yaitu pertama harga aset. Nah, eh, harga aset ini yang terutama akan terlihat pada harga saham atau di IHSG yang naik, tetapi menunjukkan peningkatan volatilitas. Lalu pengembangan properti, terutama di sektor real estate, sedang booming tetapi mulai melambat sebelum krisis meskipun harga tetap tinggi. Jadi ketika ekonomi sedang naik, real estate ini juga naik gitu. Banyak orang yang membangun real estate, tetapi dan banyak orang juga yang yang mampu membeli membeli real estate tersebut gitu. Namun menjelang krisis, pembangunannya pengembangannya mulai melambat, walaupun tetapi harganya tidak turun. Jadi masih banyak orang yang bisa mengafford afford harga tersebut.
Lalu yang kedua yaitu kurs tingkat tabungan dan kredit. Dengan arus modal yang signifikan, rupiah menguat dan mencapai batas intervensi atas yang ditetapkan oleh BI. Suku bunga suku bunga deposito dan kredit tetap sangat rendah. Jadi meskipun eh, arus modalnya naik, di mana berarti eh, banyak orang yang menanam modal, tetapi suku bunga dari BI sendiri itu masih rendah gitu. Jadi tidak mengikuti dengan perkembangan eh, arus modal yang ada. Nah, maka dari itu krisis di Indonesia ini sebenarnya terjadi karena ada ekonomi overheating, di mana ekonomi overheating ini eh, artinya perkembangan ekonomi yang tidak sustainable karena terlalu cepat. Jadi banyak dan negatif efeknya yaitu ketika krisis inflasinya menjadi tinggi karena eh, demand demand antara goods and service-nya atau barang dan jasa itu sangat banyak gitu. Jadi harga harganya langsung cepat naik. Lalu eh, inflasi ini juga mengakibatkan naiknya harga inflasi kepada harga aset gitu. Seperti real estate yang tadi dijelaskan dan juga eh, harga saham. Jadi harganya naik naik di ambang batas. Lalu juga karena booming dan menuju ke overheating, terjadi overemployment atau di mana terlalu banyak orang bekerja sehingga justru karena sudah banyak orang bekerja jadi susah untuk mencari mencari eh, orang untuk atau meng-hire pekerja gitu, dan persaingannya juga semakin ketat gitu. Lalu eh, trade deficit atau defisit perdagangan di mana eh, demand demand sektor domestik yang banyak itu mengakibatkan naiknya harga impor. Jadi eh, equilibrium dari perdagangannya itu tidak tidak bagus. Lalu nah untuk dan juga terakhir yaitu naiknya naiknya borrowing. Nah, maksudnya di sini eh, naiknya borrowing itu maksudnya adalah eh, banyak orang yang untuk mengafford kebutuhan mereka yang banyak dan memang ekonomi juga sedang booming, mereka juga jadi banyak meminjam atau melakukan pinjaman kepada bank. Jadi arus arus perputaran uang yang ada di peredaran uang masyarakat itu sangat banyak gitu, dan tidak terkendali. Jadi overall ekonomi yang tumbuh cepat tapi tidak sustainable itu tidak baik juga uh, untuk negara tersebut. Thanks. Online untuk awal krisisnya yang terjadi pada tahun 1997. Nah, pada tahun 1997, pada awal 1997 terjadi adanya berita krisis mengenai guncangan keuangan di Thailand. Dan itu mulai terdengar di awal 1997. Meskipun pada awal-awalnya cuma samar-samar doang, berita ini menjadi penting karena Thailand merupakan salah satu negara dengan perekonomian besar di Asia Tenggara. Kemudian, di awal Juli 1997, Thailand memutuskan untuk mengembangkan mata uang baht ini setelah mengalami tekanan spekulatif yang signifikan. Langkah ini menyebabkan devaluasi baht secara tajam. Akibatnya, modal asing mulai keluar dari kawasan Asia secara besar-besaran dan menyebabkan ketidakstabilan kurs mata uang di negara-negara Asia lainnya, termasuk di Indonesia sendiri. Kemudian, untuk respon awalnya yang terjadi pada Juli ke Agustus 1997, Indonesia sendiri ini merespon dengan memperlebar rentang intervensi dari 8% ke 12%. Dan langkah ini diambil dengan harapan bahwa rupiah dapat menemukan posisi keseimbangan yang baru. Respon lain itu dengan penjualan devisa, di mana BI harus menjual devisa dari cadangannya untuk menjaga agar kurs tidak melewati batas intervensi yang ditetapkan. Namun, cadangan devisa BI tersebut menyusut karena tekanan yang terus-menerus dari pasar. Kemudian adanya kebijakan moneter untuk mengurangi permintaan akan devisa. BI memperketat kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga secara bertahap.
Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi aliran modal keluar dan menstabilkan kurs rupiah. Kemudian pada Agustus 1907, adanya kepanikan pasar yang yang di mana pasar itu tidak menemukan keseimbangan baru setelah pengumuman tersebut. Kurs rupiah terus melemah dan tanpa adanya stabilisasi. Kondisi ini menciptakan kepanikan di pasar di mana permintaan devisa meningkat tajam karena ketidakpastian mengenai nilai tukar. Dan pada 14 Agustus 1997, pemerintah Indonesia mengumumkan perubahan dari sistem kurs mengambang terkendali menjadi kurs mengambang penuh atau yang disebut free floating. Langkah ini diambil karena BBI tidak mampu lagi menahan tekanan terhadap rupiah dengan cadangan devisa yang semakin menipis. Dan pada pertengahan Agustus 1997 terjadi depresiasi rupiah di mana nilai rupiah terdepresiasi tajam dari 2.400 USD menjadi 3.800 USD. Dan terjadi juga krisis likuiditas di mana banyak bank mengalami kesulitan likuiditas memicu penjualan aset atau peminjaman dari BI. Dan setelah September 1907 atau respons selanjutnya itu adanya intervensi BI dan di mana BI terus mencoba menstabilkan kurs dengan berbagai macam langkah termasuk penjualan devisa dan intervensi pasar. Namun langkah-langkah ini tidak sepenuhnya berhasil menenangkan pasar dan kebijakan lain yang dilakukan oleh Indonesia itu pemerintah menerapkan kebijakan ekonomi lainnya untuk menenangkan pasar untuk mencegah krisis semakin berlanjut. Ini krisis yang semakin memburuk, tim pemerintah bekerja sama dengan IMF, di mana IMF menyusun program penanganan krisis yang terjadi pada minggu kedua Oktober 1997, di mana IMF dan tim pemerintah menyusun program penanganan krisis. Pada saat itu, diagnosis keadaan Indonesia sedang mengalami guncangan moneter yang berskala sedang, mengakibatkan yang sebagai akibat dari keguncangan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian Indonesia dipicu oleh krisis di Thailand. Maka dari itu, tim pemerintah dan IMF melakukan terapi untuk menenangkan perekonomian Indonesia yang mencakup 3 langkah, yaitu yang pertama, mengetatkan lagi kebijakan fiskal moneter yang telah berjalan dengan target surplus APBN sebesar 1,3%, di mana langkah ini untuk mengendalikan likuiditas di tangan masyarakat untuk meredam tekanan permintaan devisa. Kemudian yang kedua, membenahi sektor perbankan dengan menutup 16 bank yang sakit, di mana langkah ini ditujukan untuk memperkuat kepercayaan para pelaku pasar dan masyarakat umum terhadap perbankan. Dan yang terakhir, melaksanakan sejumlah pembenahan di sektor real atau structural reforms, di mana langkah ini untuk meyakinkan pelaku pasar bahwa prospek ekonomi Indonesia tetap baik dengan menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam menangani hambatan yang dihadapi oleh dunia usaha dan para pelaku ekonomi lain. Dan program ini mulai dilaksanakan pada 1 November 1997 yang dimana didukung oleh dana pinjaman IMF sebesar 10 miliar US dollar untuk memperkuat cadangan devisa dan pinjaman dari World Bank serta ADP sebesar 8 miliar untuk mendukung APBN, di mana dana ini hanya dicairkan secara bertahap dalam 3 tahun. Pencarian pertama dana tersebut ada di awal bulan November, di mana dana IMF sebesar 3 miliar US dollar digunakan untuk melakukan devisa yang diharapkan dapat membantu menstabilkan nilai rupiah dari 3.600 per US dollar pada awal November. Diharapkan dengan adanya langkah tersebut, nilai rupiah bisa stabil pada tingkat kurs baru. Dan diharapkan juga perekonomian Indonesia bisa kembali pulih dalam keadaan normal, karena pada saat itu krisis telah memangkas laju pertumbuhan dari rata-rata 7% hingga ke 5%, dan pada tahun 1998 laju pertumbuhan hanya meningkat sebanyak 3%. Namun selanjutnya kembali meningkat di tahun berikutnya. Mengapa program penanganan krisis di Indonesia itu gagal? Kita mulai dengan membahas salah satu masalah yang mendasar dalam penanganan krisis, yaitu ketidakakuratan dan kekurangan informasi.
pada saat krisis terjadi, data yang tersedia tentang kesehatan bank dan jumlah utang luar negeri swasta sangat terbatas dan tidak akurat. Hal ini menghambat kemampuan pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang tepat dan tepat waktu untuk menangani krisis tersebut. Selanjutnya kita melihat bagaimana keputusan kebijakan yang buruk memperparah krisis. Salah satu langkah yang sangat kontroversial adalah penutupan beberapa bank tanpa memberikan penjaminan penuh kepada para deposan. Keputusan ini menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan, yang pada akhirnya memicu rush bank atau penarikan dana besar-besaran dari bank-bank lain. Terus selanjutnya ada kebijakan yang diimplementasikan dengan bantuan dana moneter internasional atau IMF. Seringkali tidak sesuai dengan kondisi lokal di Indonesia. Kebijakan IMF yang bersifat kaku dan terlalu menekankan pada penggagatan fiskal dan moneter memberikan tekanan tambahan pada ekonomi yang sudah tertekan. Masalah lain yang signifikan adalah kurangnya koordinasi antar lembaga, terutama antara Bank Indonesia dan pemerintah. Kurangnya komunikasi dan koordinasi ini mengakibatkan kebijakan yang tidak konsisten dan sering bertentangan satu sama lain, yang memperlambat respons terhadap krisis dan menghambat implementasi kebijakan yang efektif. Terus krisis ekonomi juga memicu ketidakstabilan politik dan sosial. Ketidakpuasan publik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap gagal menstabilisasikan ekonomi menimbulkan kerusuhan sosial dan perubahan politik yang memperparah situasi. Kondisi ini semakin menghambat upaya pemulihan ekonomi dan mengurangi kepercayaan investor. Dan yang terakhir, struktur ekonomi Indonesia yang rentan menjadi faktor penting dalam kegagalan program. Ekonomi Indonesia sangat bergantung pada modal asing yang membuat sangat rentan terhadap gejolak eksternal. Ketika terjadi penarikan modal secara tiba-tiba, ekonomi Indonesia mengalami tekanan yang luar biasa dan memperparah dampak krisis. Faktor politik, di mana pada akhir tahun 1997 Presiden Soeharto mengalami sakit, kemudian sehat kembali, tetapi dengan sakitnya itu timbul ketidakstabilan ekonomi dan menyebabkan gejolak sosial di masyarakat. Gejolak sosial itu contohnya adalah adanya gejolak menurut kepada kaum atau etnis Tionghoa dan menyebabkan juga modal asing atau aset juga lari karena adanya gejolak tersebut, ketidakstabilan politik tersebut. Dengan adanya gejolak tersebut, perusahaan asing itu lebih mementingkan dolar karena akan adanya penurunan nilai rupiah. Yang kedua yakni adalah sistem pembayaran yang macet. Nah, dari kebijakan moneter tersebut yang menurun juga menyebabkan berimpact kepada ke pasar realnya tersebut, di mana terdapat 3 poin mengapa yang memperburuk pembayaran macet tersebut. Yang pertama adalah kelangkaan likuiditas, di mana sedikit uang yang beredar dan juga kebutuhan dolar yang semakin meningkat. Yang kedua adalah sistem bayar terhambat, di mana terjadinya siklus pembayaran yang terhambat akibat uang yang beredar itu semakin sedikit. Yang ketiga adalah pelarian modal, efek dari poin 1 dan 2. Nah, dari pembayaran yang macet tersebut yang lambat, kurs rupiah itu melemah, sehingga juga orang itu lebih perusahaan-perusahaan yang bertransaksi secara dolar itu memborong dolar secara masif dan menyebabkan harga dolar itu menguat serta rupiah semakin melemah. Yang ketiga itu adalah faktor alam, di mana terjadinya El Nino pada tahun tersebut hingga adanya kemarau panjang serta hutan yang terbakar menyebabkan produksi pangan dan produksi pertanian itu mengalami penurunan. Dengan adanya penurunan tersebut mengakibatkan harga-harga bahan pokok itu semakin meningkat. Dari harga-harga yang naik tersebut terjadinya hyperinflasi dan juga mendorong kenaikan harga-harga produk secara luas, tidak hanya dari produk pangan itu sendiri. Dari kenaikan tersebut menyebabkan PHK yang cukup massal. Nah, dari kegiatan gejolak ekonomi sendiri tidak hanya melanda ekonomi. Halo, nama saya Farhano Farahman. Saya akan menjelaskan mengenai perubahan strategi. Yang pertama, krisis ekonomi 1998. Pada 1998, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang ditandai dengan nilai tukar rupiah yang tidak terkendali dan inflasi yang hampir mencapai 80%. Situasi ini menyebabkan harga kebutuhan pokok melonjak dan industri mengalami stagnasi yang berujung pada PHK massal terutama di perkotaan. Kegagalan kebijakan awal.
LOI atau Letter of Intent atau surat pernyataan niat LOI adalah dokumen resmi yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia kepada Dana Moneter Internasional atau IMF. Pada LOI yang pertama, yang ditetapkan pada 1 November 1997, gagal mengalami krisis. Ini memaksa pemerintah untuk mengadopsi strategi baru dalam LOI kedua, yaitu 15 Januari 1998, dan LOI ketiga 10 April 1998. Dilanjutkan dengan perubahan strategi. Kebijakan makro diubah dari kebijakan fiskal dan moneter ketat menjadi fiskal longgar dan moneter ketat untuk merespon penurunan drastis PDB sebesar 13% dan inflasi yang tidak terkendali. Dilanjutkan implementasi program jaring pengaman sosial atau JPS. Program JPS diluncurkan untuk menyediakan layanan dasar seperti sembako, kesehatan, dan pendidikan bagi kelompok miskin dan yang terdampak krisis. Meskipun menyebabkan peningkatan defisit anggaran untuk JPS meningkat signifikan demi keberlangsungan program. Lalu dilanjutkan dengan pembenahan perbankan, di mana pembentukan BPPN pada 27 Januari 1998 untuk merekonstruksi perbankan nasional. Program penjamin penuh dijalankan untuk mengembalikan kepercayaan publik. Langkah-langkah pembenahan tersebut termasuk audit mendetail semua bank, klasifikasi kondisi bank, rekonstruksi, pembelian aset buruk, dan rekapitalisasi. Jumlah bank yang diaudit, klasifikasi berdasarkan kondisi, serta nilai aset yang dikelola dan dijual menjadi bagian penting dari proses ini. Lalu dilanjutkan dengan implikasi masa depan. Strategi pembenahan berhasil dengan selesainya tugas BPPN pada tahun Februari 2004 dan pengalihan fungsi ke Bank Indonesia. Program penjamin simpan terbatas diluncurkan oleh LPS pada 2005 untuk memastikan stabilitas perbankan jangka panjang, jumlah bank yang diselamatkan, dan dana yang dipulihkan mencerminkan suksesan ini. Terima kasih. Pada saat sebelumnya disebutkan bahwa krisis semakin memburuk. Lalu juga setelah itu pemerintah mengambil langkah-langkah agar memperbaiki kondisi ekonomi makro. Perubahan transisi pertama adalah dari Presiden Soeharto kepada Presiden Habibie. Berikut adalah beberapa kebijakan yang Presiden ambil. Yang pertama adalah perbaikan hubungan dengan IMF, lalu revisi LOI, di mana defisit APBN sebesar 8,5% PDB, lalu juga pengetatan kebijakan moneter dikarenakan hiperinflasi. Suku bunga SBY ditingkatkan dari 22% menjadi 70%, lalu dibarengi dengan kebijakan impor besar-besaran untuk bahan pokok pangan, sehingga menghasilkan penurunan inflasi sebesar 78% menjadi 2%. Sedangkan untuk penurunan kurs, terjadi penurunan dari 17.000 ke angka 8.000, dan ekonomi tumbuh sebesar 2%. Setelah Presiden B.J. Habibie lengser, dilanjutkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid, di mana beberapa kebijakan baru diambil, yaitu revisi LOI yang dilaksanakan pada Januari 2000. Revisi LOI ini merupakan perombakan struktur ekonomi yang kompleks, sehingga hal ini memberikan efek kepada hubungan dengan IMF, di mana hubungan tidak berjalan dengan semestinya. Hal ini dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara kesepakatan antara IMF dengan pemerintah dan juga realisasi yang terjadi. Tentu saja mempengaruhi kepercayaan pasar terhadap pemerintah. Di samping itu juga pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid terjadi gesekan antara pemerintah dengan Bank Indonesia karena politik, dan juga gesekan antara pemerintah dengan DPR yang semakin memburuk. Hal ini juga memberikan pengaruh sehingga kenaikan kurs rupiah dari 8.000 yang awalnya menjadi 11.300, namun menurun kembali kepada angka 9.500 per US dollar. Inflasi kembali meningkat dari 2% menjadi 9,4%, lalu 13%. Namun pertumbuhan ekonomi tumbuh atau naik dari 0,8% menjadi 5% dan melemah kembali pada 3,5% pada tahun 2001. Setelah Presiden Abdurrahman Wahid lengser, lalu diteruskan oleh Presiden terpilih Megawati Soekarno Putri. Pada pemerintahan Ibu Megawati, beberapa kebijakan diambil, yaitu dengan perbaikan hubungan antara pemerintah Indonesia dengan IMF, sehingga dihasilkan kesepakatan yang lebih realistis dan juga implementasi ini lebih terjaga. Hal ini tentu saja akan meningkatkan kepercayaan pasar terhadap pemerintah yang sebelumnya sempat merosot pada saat Presiden Abdurrahman Wahid. Lalu juga Presiden Megawati melakukan konsolidasi fiskal yang menjadi tema utama dalam kebijakan makro beliau.
Suku bunga dapat diturunkan dari 10% menjadi 7,5%. Tentu saja ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia. Lalu juga kurs US dollar turun dari 9.000 antara 9.500 dan IHSG melipat 2 dari 370 menjadi 700. Rasio hutang pemerintah juga berkurang dari 100% menjadi 60%. Dan juga defisit APBN 2% dari PDB. Tentu saja hal ini memberikan pertumbuhan ekonomi yang cukup besar dari 3% menjadi 5%. Selanjutnya yaitu memfungsikan kembali sektor perbankan. Setelah terbentuk, BPPN bergerak cepat dengan menetapkan 54 bank bermasalah di bawah pengawasannya pada Februari 1998. Dan pada April 1998, lembaga ini menutup beberapa bank kecil dan mengambil alih manajemen 7 bank besar, termasuk satu bank milik negara, Bank Eksim, dan semua bank di bawah BPPN juga akan direstrukturisasi. Namun, pelaksanaan program tidak selalu mulus karena muncul resistensi dari pemilik bank tersebut yang tidak mau kehilangan kendali atas bank mereka. Nah, pada 22 April 1998, Menteri Keuangan mengeluarkan 40 bank dari pengawasan BPPN, yang mana menimbulkan pertanyaan tentang kebijakan ini dan merosotnya kredibilitas BPPN. Selanjutnya pada pertengahan Mei 1998, Bank BCA dilanda ras besar-besaran dan mendapatkan dukungan likuiditas besar dari BI agar tidak runtuh, yang akhirnya diambil alih oleh pemerintah. Kemudian kredibilitas BPPN pulih selama pemerintahan Presiden Habibie dengan tambahan kewenangan dan perlindungan dari tekanan politik. Adapun langkah pembenahan perbankan yaitu pada awal 1999 dilakukan audit menyeluruh terhadap 150 bank yang terbagi dalam 3 kelompok berdasarkan kapital adequacy ratio atau CAR, yang mana kelompok A terdiri dari 54 bank dengan CAR di atas 4%, dan kelompok B mencakup 56 bank dengan CAR antara minus 25% hingga 4%. Kemudian kelompok C mencakup 40 bank dengan CAR di bawah minus 25%, termasuk hampir semua bank pemerintah. Jadi berdasarkan hasil audit ini, kebijakan pembenahan perbankan disesuaikan. Untuk bank pemerintah, semua akan rekapitalisasi, dan bank swasta dalam kelompok A tidak memerlukan rekapitalisasi, namun harus menyusun rencana bisnis dan manajemennya harus lulus uji kelayakan dari Bank Indonesia. Sementara untuk bank dalam kelompok B diterapkan program rekapitalisasi, dan dalam kelompok C harus melakukan merger atau ditutupnya bank tersebut, dengan kesempatan bagi pemilik lama untuk menambah modal agar naik peringkat. Kemudian program rekapitalisasi bertujuan agar bank mencapai CAR 4%. Modal tambahan yang dibutuhkan disediakan 80% oleh pemerintah dalam bentuk obligasi pemerintah dan 20% oleh pemilik lama bank, yang mengakibatkan nasionalisasi perbankan dengan meningkatnya kepemilikan pemerintah di sektor ini. Dan kemudian pada 13 Maret 1999 pemerintah menetapkan langkah-langkah bagi 38 bank berdasarkan hasil audit tersebut. Nah, krisis keuangan yang melanda Indonesia pada tahun 1997 merupakan salah satu peristiwa ekonomi yang signifikan dalam sejarah negara kita. Dari peristiwa ini, kita dapat menarik banyak pelajaran yang penting untuk menghindari kesalahan serupa di masa depan. Salah satu pelajaran yang dapat kita ambil dari sini adalah bahwa pentingnya informasi yang akurat. Salah satu faktor utama yang memicu krisis adalah informasi yang tidak akurat tentang kondisi ekonomi, terutama sektor perbankan dan utang luar negeri. Kesalahan dalam membaca situasi ini menyebabkan kebijakan yang tidak tepat diambil. Oleh karena itu,
Sistem data yang baik dan analisis yang tepat sangat penting dalam mengambil keputusan ekonomi. Yang kedua, dampak dari nilai tukar atau bisa disebut foreign exchange rate. Krisis ini menunjukkan betapa rentannya perekonomian terhadap ketidakstabilan nilai tukar. Ketika nilai tukar rupiah melemah drastis, dampaknya terasa sangat kuat pada sektor usaha dan masyarakat secara luas. Dari sini, kita mengetahui bahwa penting untuk menjaga stabilitas nilai tukar melalui kebijakan moneter yang memiliki impact yang kepada nilai foreign exchange rate yang dapat diambil oleh Bank Indonesia. Yang ketiga, pentingnya menjaga stabilitas sektor keuangan. Nah, sektor keuangan yang lemah merupakan salah satu faktor pemicu utama krisis. Keruntuhan beberapa bank besar memperparah kondisi ekonomi. Dari sini kita mengetahui bahwa pengawasan perbankan yang ketat dan manajemen risiko yang baik adalah kunci untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Adapun peran pemerintah untuk yang dapat diambil, pemerintah sendiri memiliki peran krusial dalam mengatasi krisis. Langkah-langkah seperti penjaminan simpanan bank dan rekapitalisasi perbankan membantu meredamkan kepanikan dalam krisis ekonomi. Dari sini kita mengetahui bahwa pemerintah perlu memiliki rencana darurat yang matang untuk menghadapi potensi krisis ekonomi yang datang. Adapun dampak dari jaring pengamanan sosial, krisis ekonomi berdampak sangat keras pada masyarakat, terutama kelompok yang rentan oleh perubahan ekonomi. Program-program jaring pengamanan sosial sudah telah terbukti efektif dalam meringankan beban masyarakat. Dari sini kita bisa dapat memetik bahwa pentingnya untuk membangun bahwa pentingnya dari pihak pemerintah untuk membangun sistem perlindungan sosial yang kuat sebagai benteng terakhir dalam menghadapi krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 sebelumnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian kesimpulan. Jadi pada tahun 1997 merupakan awal terjadinya krisis keuangan di Asia Tenggara yang diawali dengan terdengarnya berita krisis di Thailand pada tahun 1997 yang akhirnya merembet ke Indonesia sehingga pada tanggal 14 Agustus 1997 pemerintah harus melepas batas intervensi Indonesia yang berdampak pada depresiasi tajam rupiah dan krisis likuiditas bank. Kemudian pada minggu kedua bulan Oktober 1997 dilakukanlah kolaborasi dengan IMF yang mencakup 3 langkah dalam untuk menenangkan perekonomian Indonesia, yaitu mengetatkan kembali kebijakan fiskal moneter, membenahi sektor perbankan, dan melancarkan sejumlah pembenahan di sektor real. Namun program ini gagal dikarenakan beberapa faktor, diantaranya ketidakakuratan dan kekurangan informasi, kemudian ketidakcocokan kebijakan dengan kondisi lokal, dan juga struktur ekonomi yang lemah. Oleh karena itu dilakukanlah perubahan strategi yang awalnya memperketat kebijakan fiskal moneter menjadi memperketat kebijakan moneter namun melonggarkan kebijakan fiskal, serta tetap dilakukannya pembenahan terhadap sektor perbankan. Dalam pelaksanaan program tersebut dibagi menjadi 2, yaitu normalisasi kondisi makro dan juga memfungsikan kembali kondisi perbankan dengan cara audit menyeluruh yang menghasilkan kebijakan baru berdasarkan hasil audit, program rekapitulasi, dan juga keputusan pemerintah 13 Maret 1999. Mungkin dari kejadian ini banyak sekali hal-hal yang bisa kita jadikan pelajaran. Di antaranya kita harus memiliki informasi yang akurat, kemudian nilai tukar juga merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam kondisi krisis, serta kerjasama internasional dapat membantu krisis tersebut. Sekian dari Sindikat 5 YPA dan YPB, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.